Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak. Selamat malam teman-teman yang menonton. Izin memperkenalkan diri, nama saya Budi Cahyono dengan NPM 211506113 dari kelas TISTIC. Jadi, di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum sistem operasi kedua, yakni judulnya adalah algoritma penjadwalan. Di sini saya akan mendemokan algoritma penjadwalan menggunakan CPU simulator. Sebelumnya apa itu CPU simulator? Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu CPU simulator. Tapi bagi orang awam mungkin nggak tahu. Jadi CPU simulator itu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengilustrasikan atau mempresentasikan bagaimana CPU itu bekerja di dalam sebuah komputer. Menerima perintah dari user, kemudian diproses dan dikerjakan sehingga membuahkan hasil yang diinginkan. Jadi pertama-tama kita akan mengcompiler kode program, kita ketik compiler. Di sini saya sudah mempunyai kode dari modul. Nah, ini adalah kodenya. Kita bisa ambil, copy dan masukkan ke sini. Kita paste saja. Kemudian kita compile. Kemudian hasil compile akan ditampilkan pada program kode output. Nah, ini adalah sudah ditampilkan. Kemudian kita akan load in memory untuk memasukkannya ke memori. Oke, kalau sukses, berarti kita bisa lanjut. Kemudian kita masuk ke OS 0. Nah, pada bagian ini, kode yang sudah kita buat atau penjadwalan tadi sudah berada di program list di sini. Kemudian kita akan create new menggunakan algoritma SJF atau Sorted Job Fields. Apa itu SJF? Jadi sesuai namanya, SJF itu sebuah proses dari CPU di mana pekerjaan atau proses yang dilakukan dalam CPU yang terpendek atau pekerjaan paling kecil maka akan diolah terlebih dahulu. Kemudian kita create new process. Kita di sini menggunakan metode SJF dengan kecepatan kita maksimum. Kemudian kita start. Kemudian hasil kita lihat di bagian views. Nah, pada bagian ini hanya satu karena kita memasukkan satu kode program. Kita juga bisa lihat pada bagian view log. Tapi pada bagian US activity log ini kita harus menunggu waktu yang agak lama untuk melihat burst time. Dan kita bisa melihat pada bagian memori bagaimana itu bekerja. Bagian view resource juga bisa. Oke, sebentar. Nah, pada bagian ini kita sudah mengetahui dari burst time dari P1 atau perjuangan 1. Jadi pada P1 kita mengetahui burst time adalah 95 dengan second waktu 0,29. Kemudian kita akan clear dan kita akan ganti dengan round robin. Kemudian apa itu round robin? Jadi round robin sendiri adalah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam round robin ini setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan tim kuantum. Oke, kita buat lagi algoritma penjadwalan, kita klik saja agar masuk pada bagian ready proses. Dan kita menggunakan round robin dengan tim waktu adalah 1 detik. Jadi kita menggunakan 1 detik di mana round robin itu kan proses secara beruntun. Jadi setiap proses itu akan terjeda selama 1 detik. Dan kita akan coba, kita start saja. Kita bisa melihat pada view process stats. Pada
pada bagian ini mah agak lama di komputer saya, kemudian kita bisa lihat di view log. Kita juga bisa melihat di sini waiting time adalah 0,29 second dengan memory swap count adalah sama dengan 0. Kemudian kita bisa lanjut kepada tugas akhir dari percobaan ini. Jadi pada tugas akhir di sini kita bisa lihat hubungkan algoritma dan fungsi dari thread pada komputer. Oke. Kita akan melihat pada komputer saya di Task Manager. Oke, pada bagian ini kita bisa melihat dalam komputer saya di sini ada Cores 2 dengan logical processor juga 2. Kita bisa lihat pada CPU simulator. Kemudian pada bagian ini sebenarnya kita bisa membandingkan bagaimana program penjadwalan satu dengan yang lainnya, yakni dengan membuat list baru. Di sini 10 kita mungkin bisa membuat list yang lain 20 atau 30 atau 50 dengan cara kita edit source, kemudian kita akan new. Tapi pada bagian ini dalam komputer saya akan menampilkan pop-up CPU simulator dengan runtime error 372. Di sini kenapa bisa error? Oke. Kita bisa lihat pada bagian Task Manager. Di sini saya menggunakan Cores 2 dengan Logical Processor 2. Jadi dalam penjelasan itu sebuah core itu bisa diibaratkan sebuah mandor dengan thread itu kuli. Jadi di sini kuli saya adalah logical processor. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari percobaan kedua ini adalah komputer saya tidak bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di dalam satu waktu karena hanya mempunyai logical processor 2. Kemudian pada bagian CPU simulator tadi, pada input dan outputnya kita seharusnya kita menampilkan beberapa kode program dengan waktu yang sama, akan tetapi pada komputer saya hanya memiliki beberapa thread, ini 2. Jadi bisa dibilang dengan ketentuan itu bisa berjalan tapi lambat atau error. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mungkin akan menambahkan sedikit bagaimana kita melihat CPU di dalam komputer pada bagian Task Manager. Mungkin di sini kita hanya melihat apa itu sinyal yang ada di utilization ini. Mungkin beberapa dari kita asing dalam melihat CPU itu bekerja pada bagian sini. Maka dari itu dalam CPU simulator tadi kita bisa melihat bagaimana CPU itu bekerja, memproses permintaan dari user, kemudian diolah dan ditampilkan pada komputer itu sendiri. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin cukup.